keterangan atas laporan daripada Ibu Tianas Situmorang terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Sumut dan juga pejabat-pejabat lainnya, ya. Dan hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik kepada ibu ini dan dijawab dengan sempurna, yang mana ibu ini telah merasa dibohongi atau ditipu oleh pejabat-pejabat Bank Sumut yang telah memperdaya, bahkan membujuk ibu ini supaya mau membayar utang daripada suaminya dengan jaminan bahwa Bank Sumut akan memberikan sertifikat hak milik, 9 sertifikat hak milik yang diagunkan oleh suaminya ke Bank Sumut, mantan suaminya pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan daripada ibu ini, di mana pinjaman itu dipinjam pada tahun 2012 dengan seorang wanita selingkuhan daripada mantan suaminya, ya, di mana suaminya mengaku kepada Bank Sumut bahwa yang menandatangani itu adalah istrinya, katanya, padahal istrinya adalah ini, dan Bank Sumut sudah tahu bahwa ini adalah istrinya. Tapi ada kabar yang saya dengar dari pihak Bank Sumut bahwa dia tidak mengetahui bahwa istri almarhum itu, Thomas Panggabean itu adalah Ibu Tianas Situmorang, kan gitu. Ya. Dan saya rasa itu adalah mengada-ada. Dan disitulah bahwa Bank Sumut tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola perbankan. Apalagi yang dipinjam itu kan 1 miliar rupiah. Dan ternyata ketika dipinjam uang itu 1 miliar, tidak dibayar, hanya 4 bulan dibayar oleh mantan suaminya dengan selingkuhannya. Dan sudah menunggak sampai 8 bulan. Akibat penunggakan tersebut, tiba-tiba suaminya meninggal dunia, gitu loh. Dan setelah meninggal dunia, akhirnya Bank Sumut menghubungi ibu ini, kan gitu loh. Dan Bank Sumut mengatakan, ibu, suamimu meminjam tahun 2012, loh, kok bisa meminjam tanpa ada saya? Katanya kan gitu. Katanya ada yang mengaku-ngaku menjadi istrinya, yang menandatangani, katanya. Kok segampang itu Bank Sumut hanya dengan mengaku-ngaku sebagai istrinya memberikan uang 1 miliar? Tapi walaupun seperti itu, ibu ini berkata, ya udah, kalau dia meminjam ya dibayar dong, kan begitu. Tetapi Bank Sumut mengatakan selingkuhannya tidak mau membayar. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Dan yang diagunkan adalah sertifikat hak milik daripada ibu ini, kan lucu. Akhirnya Bank Sumut berkata, ya bayarlah bu, tunggakan dan hutang suamimu, katanya. Datanglah ibu ini, loh, suamiku, mantan suamiku yang pinjam dengan selingkuhannya 1 miliar hidup berpoya-poya, kok saya pula yang bayar? Kan lucu. Tapi datang Bank Sumut, itu kan yang diagunkan sertifikat hak milik daripada ibu dengan bapak, kan gitu. Ya terkejutlah ibu ini, loh, itu kan hasil jeripaya saya semasa perkawinan saya, gitu loh. Ya udah deh, karena kebaikan daripada ibu ini, walaupun uang itu tidak ada sama dia mau membayar dengan syarat agunan nanti sama siapa? Loh, kan agunan kan bisakah saya ambil? Yang menandatangani ada yang mengaku-ngaku istrinya. Tapi Bank Sumut mengatakan, oh tidak apa-apa, bayar ibu aja, nanti agunan sama ibu. Kan itu loh. Oke. Ibu ini yakin dan percaya dengan kata-kata itu, namanya ibu ini hanya tamat SD. Kalau memang sama saya agunan, ya biarlah saya bayar, tidak apa-apa. Dan juga didukung oleh ahli waris yang lain. Itu kan anak-anaknya mengatakan itu kan bapak kami, nanti jadi jelek namanya di bank, walaupun tidak ada uang itu sama kita, katanya. Jadi akhirnya maulah ibu ini membayar. Tapi datang ibu ini ngomong kepada pihak banknya, kepada direkturnya saat itu, pimpinannya, buatlah surat pernyataan yang menyatakan ketika saya bayar nanti tunggakan itu dan hutang itu, bahwa saya yang berhak mengambil jaminannya. Dibuatlah surat itu. Ada surat yang dibuat oleh Bank Sumut yang menyatakan bahwa ketika ibu ini membayar hutang dan juga tunggakan mantan suaminya, maka ibu inilah yang akan menerima surat agunan tadi, sertifikat itu. Disuruh lagi dibuat di notaris. Ada 2 surat pernyataan dibuat oleh Bank Sumut di notaris untuk meyakinkan ibu ini bahwa ibu ini akan mengambil agunan itu. Ternyata ibu ini yakin dengan bujuk rayu tadi, dengan tipu-tipu tadi.
terjadi, kan gitu loh. Ibu ini juga udah tahu bahwa dia tidak ada mendatangani dan tidak ada hubungan dengan istilahnya pinjaman itu. Tapi karena bujuk rayu daripada Bang Sumut, akhirnya ibu ini menyelamatkan kerugian Bang Sumut yang hanya 1 miliar dibayar jadi 2 miliar gitu loh. Seharusnya kan ketika debitur itu mengalami permasalahan dalam pembayaran, Bang Sumut kan harus melakukan segala aturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan undang-undang perbankan, yaitu restrukturisasi kah, rekondisional kah, kalau tidak bisa lagi baru dilelang. Ini kan enggak, datang menjumpai ibu ini, bayarlah itu katanya. Akhirnya ibu ini membayar dengan jaminan tadi surat yang dibuat oleh Bang Sumut ya akan dikembalikan. Jelas suratnya ada sama kita dan kita sudah kasih ke penyidik, dan juga surat-surat dari notaris yang menyatakan bahwa ibu ini bisa mengambil daripada agunan itu, dan juga surat kuasa. Ternyata setelah dibayar hampir 1,9 miliar, hampir 2 miliar lah keseluruhannya, yang hanya cuma dipinjam 1 miliar. 2022 lunaslah hutang ini. Datanglah ibu ini dengan senang hatinya karena kembalinya harta warisannya, surat-surat tanahnya, keringat dia kepada pangkuannya. Itulah harapannya yang sempat sudah diagungkan oleh mantan suaminya dengan selingkuhannya. Dengan datang membawa semua surat-surat tadi yang dari akte-akte notaris, surat pernyataan, kartu keluarga, surat istilahnya ahli waris yang menerangkan ahli waris, KTP dan kartu keluarga. Datang Bang Sumut, oh tidak bisa. Jadi ini surat yang dibuat Bang Sumut ini, kok bisa ini ada? Datang pimpinan Bang Sumut mengatakan itu salah prosedur. Enak kali mengatakan begitu. Salah prosedur apanya? Itulah yang menjadi keprihatinan kita. Makanya kita melaporkan penipuan, penggelapan dan juga pemalsuan yang dilakukan oleh Bang Sumut, yang diduga dilakukan oleh Bang Sumut terhadap ibu ini. Maka tadi kita sudah diperiksa hampir dari jam 2 sampai jam 7 ya. Ya, ibu ini telah memberikan keterangan di penyidik Polda. Ya, mereka juga memberikan atensi dan apresiasi terhadap laporan ini. Karena supaya jangan terjadi lagi nanti kelakuan-kelakuan seperti ini kepada debitur-debitur lain daripada masyarakat ini. Karena kita tahu bahwa Bang Sumut itu adalah bank kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Dan kita berharap juga supaya penegak hukum netral dan juga tetap memproses pengaduan kami ini, supaya nyata dan jelas siapa yang salah. Dan bila perlu mereka dihukum kalau salah dan diganti. Masih banyak juga istilahnya putra-putri Sumatera Utara yang bisa memimpin Bang Sumut ini supaya lebih baik ke depan. Itulah harapan kita. Dan juga kepada teman-teman media, tolong juga dikawal kasus ini supaya ini membuat efek jerak kepada mafia-mafia perbankan. Saya katakan ini mafia-mafia perbankan ya, yang telah menjolimi masyarakat-masyarakat seperti ibu ini, yang hanya seorang janda yang sudah lama ditinggal suaminya, yang juga direbut kebahagiaannya dan hartanya juga mau direbut. Itu nggak benar lagi. Itulah yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih. Pak, ya. Tanya terkait pernyataan Bang Erwin Jaini di laman Bang Sumut, bahwasanya uang itu telah tersedia. Namun ada persengketaan antara internal keluarga Bu Situmorang. Itu bagaimana tanggapannya, Bang? Itu sekretaris Bang Sumut itu adalah pembohong. Saya katakan lu pembohong. Dari mana kau tahu ada perselisihan di antara keluarga ini? Di mana? Coba ditunjukkan. Dengan siapa? Karena keluarga ini jelas telah memberikan surat keterangan ahli waris kepada bank, kepada penyidik. Dan mereka semua ahli waris itu adalah sama-sama kompak mendukung ibu ini bagaimana supaya mendapatkan hak-haknya. Jadi jangan disebarkan berita bohong hanya untuk menutupi kebobrokan dan ketidakmampuannya. Dan saya juga mau istilahnya penasihat-penasihat Bang Sumut itu perlu belajar hukum dan makan sayur supaya cerdas ya. Itu maksud saya. Ya. Izin tanya lagi Bang, masalah tanda tangan itu Bang, apa tanggapan dari Polda tadi Bang lapor? Itu nanti akan kita laporkan secara terpisah. Kenapa? Itu ada pemalsuan tanda tangan, dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pejabat Bang Sumut. Alasannya, ketika mendebet uang kredit atau mendebet uang daripada tabungan ibu ini setiap bulannya hampir 16 juta lebih, belum ada persetujuan dari ibu ini secara tertulis. Kan harus ada itu
surat kuasa pendebitan persetujuan dari yang punya rekening. Tetapi di debit tanpa ada surat persetujuan, dan ada kami lihat di situ tahun 2019 di dalam berkas daripada Bank Sumut, ibu ini menandatangani surat kuasa pendebitan kredit. Padahal ibu ini tidak ada, sudah mengatakan tidak ada pendebitan di situ, tidak ada menandatangani. Yang kedua, mulai di debit 2014. Kenapa dibuat suratnya tahun 2019? Karena kalah-kalan saja itu. Dipikirnya kita orang bodoh, lebih pintar kita dari mereka. Kan gitu loh. Jadi PHJ Bank itu harus tetap teliti dalam setiap langkah yang harus diperbuat untuk membela klien yang terjolimi. Gitulah kira-kira. Izin Bang, yang kemarin kan persoalannya di OJK gimana Bang? Jadi kita OJK sudah adukan juga ke OJK. Dan OJK memberikan janji kepada kita 10 hari. 10 hari akan memproses pengaduan kita, tapi 10 hari kerja ya dikurangi dengan libur. Dan ini kan masih belum ada 10 hari, kita lihatlah. Dan tadi juga kita udah laporkan ke Ombudsman. Ya. Dan setelah dari Ombudsman kita langsung ke Gubernur. Sebagai pemegang saham pengendali ya, sebagai pemegang saham terbanyak di Bank Sumut itu adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan kita telah membuat pengaduan resmi ke Gubernur, dan kronologis kejadian juga sudah kita jelaskan di sana dengan baik ya. Ada lagi ya kira-kira? Oke, terima kasih Bang. Terima kasih ya. Terima kasih. Bang. Saya berharap ini harus diproses, walaupun dia direktur Bank Sumut dan banyak duit, kita nggak peduli ya. Harus Semangat. before the law, bahwa semua masyarakat sama di mata hukum. Mau pejabat, mau yang kaya, mau yang miskin, kalau salah tetap harus kita katakan salah ya. Oke. Terima kasih.